Saat Wu Chen hendak melancarkan serangan, tiba-tiba, ada gelombang aneh yang datang dari depan. Gelombang ini awalnya sangat kecil dan hampir tidak terlihat. Namun, gelombang ini melaju sangat cepat dan menyebar dalam sekejap mata. Apa ini? Wu Chen terkejut. Melihat fluktuasi itu, dia tiba-tiba merasakan semacam jantung berdebar, yang bisa melukainya. Namun, dia tidak peduli. Dia tetap mengangkat cakar naganya. Cakar naga itu mengumpulkan kekuatan yang kuat, melesat keluar dengan cepat dan melesat menuju dada Nan Fengzuo. Kekuatan serangannya sangat dahsyat. Pada jarak sedekat itu, Nan Fengzuo tidak bisa melawan, dan konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, sebuah pemandangan yang membuatnya merasa tidak terbayangkan muncul. Gelombang yang kuat dan aneh tadi melesat keluar dan berubah menjadi lubang hitam, yang menarik kekuatannya. Lubang hitam berangin. Angin selatan Zuo tiba-tiba minum, mendorong kekuatan yang luar biasa, telah mengirimkan pukulan yang paling kuat. Kekuatan mengerikan itu melesat keluar dengan cepat, membuat lubang hitam itu mengembang dengan cepat, seperti mulut ajaib yang dibuka oleh Zhou Yu, menelan seluruh tubuh Wu Chen. Untuk sesaat, Wu Chen merasa seolah-olah dia telah datang ke dunia ruang yang berbeda, dikelilingi oleh kegelapan, dengan tidak ada apa-apa selain pusaran angin yang tak berujung. Sebuah pusaran angin, bersiul, terus melonjak di sekelilingnya, untuk menghancurkan seluruh tubuhnya. Ini kacau balau. Wu Chen melihat sekeliling. Dia mengerti bahwa ini adalah jurus mematikan Nan Fengzuo. Jika dia tidak bisa menahannya, hanya ada satu hasil, yaitu kegagalan. Tidak ada kemungkinan lain. Raungan. Wu Chen meraung, dan kekuatan yang kuat meletus darinya. Itu seperti gelombang. Itu mengalir turun dan bergegas ke segala arah untuk menghancurkan serangan Nan Fengzuo. Namun, dia terkejut menemukan bahwa ketika serangannya dilepaskan, itu seperti memukul spons tanpa menyebabkan kejutan sama sekali. Dalam hal satu serangan, Wu Chen mengintensifkan serangannya. Energi yang melonjak keluar terus-menerus, yang membuat seluruh ruang bergetar hebat dan bergetar terus-menerus. Jika kita ingin menghancurkan ruang di sini, kita tidak dapat menghentikan energi yang mengerikan ini sama sekali. Namun, hasilnya tetap sama. Meskipun serangannya kuat, itu tidak berpengaruh pada tempat di mana dia berada sekarang. Kekuatan serangannya seperti menguap sepenuhnya. Ada apa? Wu Chen menjadi bingung. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa situasi saat ini sangat buruk baginya. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Wu Chen berhenti menyerang. Sekarang, dia bingung di mana dia berada. Tidak mungkin baginya untuk melancarkan serangan secara membabi buta. Dalam hal itu, tidak hanya tidak baik untuknya, tetapi juga membuatnya lebih lemah. Ngomong-ngomong, di mana Nan Fengzuo? Wu Chen mendongak dan mencari Nan Fengzuo dan yang lainnya. Namun, hasilnya tidak terduga. Tidak ada seorang pun di ruang di depannya. Bahkan arena kompetisi pun menghilang. Rasanya seperti datang ke dunia luar angkasa yang sama sekali asing. Ini kacau balau. Wu Chen tidak menyangka bahwa dalam kasus ini, dia berada dalam krisis besar. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, hasilnya tidak dapat diprediksi. Wu Chen berpikir keras. Dia tahu bahwa semakin dia berada dalam situasi seperti ini, dia akan semakin tenang. Dia tahu bahwa ini adalah gerakan menyerang Nan Fengzuo. Karena ini adalah gerakan, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Namun, dia masih belum dapat menemukan solusi spesifiknya. Pada saat ini, orang-orang di luar arena membuka mata mereka. Melihat semua ini, mereka tidak dapat mempercayainya. Apa yang terjadi? Mengapa Wu Chen tiba-tiba menghilang? Kemana dia pergi? Entahlah. Tadi, aku melihat gelombang aneh menyebar. Kemudian, Wu Chen diserang oleh sesuatu, dan menghilang dari ruang arena. Itu pasti keterampilan unik Nan Fengzuo. Namun, itu terlalu kuat. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa bahkan orang yang berubah menjadi naga ada di tengah. Semua orang terkejut, terdiam dan tidak dapat membayangkan. Seorang pria besar yang hidup tiba-tiba menghilang dari bawah mata mereka dan menghilang. Hal semacam ini sangat langka, apalagi kompetisi Tianzuo ini. Dapat dikatakan bahwa itu tidak pernah muncul. Buruk. Di sisi halaman Beichen, wajah semua orang berubah drastis. Mereka mencoba yang terbaik untuk membuka mata mereka untuk melihat di mana Wu Chen berada. Namun, tidak ada apapun di arena kecuali Nan Fengzuo.
Wu Chen seperti seluruh orang menguap dari langit. Sungguh luar biasa. Di panggung kompetisi, Nan Fengzuo memegang dadanya, terengah-engah, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Pada gerakan terakhir, itu sangat besar untuk konsumsi daya. Bahkan dia tidak dapat mendukungnya, dan hampir pingsan sepenuhnya. Untungnya, dia berhasil dan mengirim Wu Chen ke lubang hitam pusaran anginnya. Setelah memasuki lubang hitam, Nan Fengzuo tahu bahwa dia pasti akan memenangkan pertempuran, karena ada kekuatan penahanan penuh di lubang hitam anginnya. Dengan kekuatan Wu Chen, bahkan jika dia seperti naga, dia tidak bisa menahan gerakan ini. Ambil napas dalam-dalam dan cobalah untuk menekan cederanya. Nan Fengzuo melihat ke arah wasit dan berkata, "Wasit, sekarang saatnya untuk mengumumkan hasil akhirnya." Gerakannya sangat kuat. Itu tidak bisa bertahan lama. Setelah beberapa saat, ruang lubang hitam akan meledak. Pada saat itu, Wu Chen juga akan keluar. Namun, karena gerakan ini, kekuatannya hampir habis. Hanya lubang hitam ini yang tersisa, bahkan seorang pendeta di daerah kutub pun dapat mengalahkannya. Oleh karena itu, ia sangat ingin mendapatkan hasil akhir secepatnya. Wasit melihat ke arah Nan Fengzuo. Tadi, dia bisa melihat dengan jelas, tetapi dia juga merasa luar biasa. Serangan jurus ini sangat mengerikan. Namun, serangan teroris seringkali memiliki beberapa masalah. Segala macam keterbatasan membatasi ruang lingkup penggunaan keterampilan unik ini. Selain itu, dia mungkin telah mengalami banyak trauma akibat trik backfire. Namun, dia berpikir keras. Sejak awal kompetisi Tianzuo, dia belum pernah melihat duel semacam ini. Bagaimana dia bisa memutuskan hasilnya? Anda tahu, ini adalah kompetisi kejuaraan terakhir, dan tidak dapat diputuskan secara sembarangan. Dalam bab 1782, wasit menatap wasit, dan dia tidak dapat membuat penilaian tanpa ragu-ragu, karena mirip dengan situasi ini, itu tidak pernah terjadi. Wasit mengerutkan kening, dan dia juga merasa sangat sulit. Dalam situasi ini, alih-alih langsung mengalahkan lawan seperti sebelumnya, dia menyegel lawan. Selain itu, waktu penyegelan tidak terlalu lama. Diperkirakan dalam waktu singkat, kekuatan lubang hitam akan runtuh. Namun, itu juga semacam kemampuan untuk menyegel lawan. Banyak biksu menggunakannya. Ketika menghadapi beberapa lawan yang tak terkalahkan, mereka dapat menyegelnya. Berpikir sejenak, dia mengangguk, wasit mengerti dan berdiri. Melihatnya berdiri, mata semua orang tertuju padanya, karena mereka tahu bahwa juara kelompok lingkungan legendaris dari kompetisi Tianzuo ini akan segera lahir. Jangan umumkan, jangan umumkan. Di sisi lapangan Beichen, Xia Yulan menatap wasit dengan sepasang mata, berharap untuk bergegas ke tablet emas dan menghentikannya mengumumkan hasil akhir, karena dia tahu bahwa pengumuman itu akan menentukan nasib Wu Chen. Di bawah tatapan seperti itu, wasit membasahi tenggorokannya dan berkata, "Sekarang saya nyatakan bahwa juara kompetisi Tianzuo adalah." Pada saat ini, lapangan menjadi sunyi dan detak jantung dapat didengar dengan jelas. Itu angin selatan. Suara itu tidak jatuh, tiba-tiba, dari lubang hitam keluar gelombang yang dahsyat. Dengan gelombang seperti ini, ada kekuatan super, tetapi juga meledak dengan gila. Apa? Fluktuasi yang tiba-tiba dan dahsyat itu menarik perhatian semua orang. Tanpa berkedip, ada emosi aneh di hati saya. Dan suara wasit juga terhenti dengan kaku. Matanya juga menatap lubang hitam di udara. Pada saat ini, lubang hitam itu menggeliat dengan hebat, energi yang kuat mengalir keluar, yang membuat lubang hitam itu tak tertahankan. Wajah api, sebuah suara besar, tiba-tiba dari lubang hitam. Saat berikutnya, lubang hitam itu tidak dapat lagi menahan kekuatan yang kuat ini, langsung meledak, ditelan oleh api teror dengan kejam. Apa? Nan Fengzuo membuka matanya dengan tajam. Pupil matanya menyusut dengan hebat. Dia menatap mereka dengan ngeri. Matanya penuh dengan keterkejutan yang tak berujung. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Wu Chen dapat menghentikan gerakannya dan menghancurkan lubang hitamnya. Kemudian, dia melihat api besar keluar dari udara dan muncul di ruang di platform kompetisi. Api ini, yang menyala dengan ganas dan dengan kekuatan besar, mendistorsi ruang di sekitarnya, yang tampaknya tidak dapat menahan energi yang mengerikan ini. Kemudian, api besar itu bertabrakan dan membentuk tubuh api yang besar. Tubuh ini dan seluruh tubuh diselimuti oleh api.
Api itu membakar dengan ganas dan memenuhi seluruh langit dan bumi. Kekuatan teror menyapu bersih. Bukannya yang kuat legendaris, bahkan yang kuat setengah dewa, tidak dapat menahan energi yang mengerikan ini. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Orang-orang ketakutan dan ketakutan. Kekuatan semacam ini benar-benar mengerikan dan mengerikan. Tidak terbayangkan dan sangat mengerikan. Wasit juga terkejut. Matanya terbuka lebar, dan dia menatap tubuh dewa api yang besar ini dengan kegelisahan yang hebat di dalam hatinya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Itu adalah gambar dewa, gambar dewa. Wasit mengucapkan kata demi kata, keterkejutan di dalam hatinya, mencapai tingkat yang tak tertandingi. Namun, orang banyak menatapnya dan sangat bingung. Apa penampakan dewa? Itu dapat membuat wasit bersemangat hingga tingkat teror seperti itu. Hanya kekuatan setengah dewa yang berpikir keras, dan mereka samar-samar tahu apa yang dikatakan hakim kepala tentang penampakan dewa. Luo Lao, apakah kamu yakin ini benar-benar gambar dewa? Seorang wasit tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dia tidak yakin. Loke adalah wasit, dia mengangguk, ini benar-benar fase dewa, tidak mungkin salah. Semua juri saling memandang dan bertukar pandang. Awalnya, mereka tidak yakin. Tetapi sekarang Luo mengatakannya, itu sudah pasti. Itu benar-benar gambar dewa, tidak ada keraguan tentang itu. Apa itu gambar dewa? Banyak orang tidak mengerti apa aspek dewa, yang dapat membuat wasit yang kuat di level ini, juga bersemangat untuk menjadi seperti ini. Seorang wasit menjelaskan, yang disebut fase dewa adalah fase dharma yang dipadatkan oleh kekuatan besar. Ia memiliki kekuatan teror super dan benar-benar tak terhentikan. Fase dharma, istilah ini tidak asing bagi semua orang. Ketika seni bela diri telah mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka dapat mengumpulkan fase dharma. Namun, mereka lebih bingung. Bukankah itu fase dharma? Apa yang luar biasa? Ketika pencapaian telah mencapai keadaan naga, mereka pada dasarnya akan mengumpulkan fase dharma. Terlebih lagi, karena ini adalah fase dharma, lebih baik menggunakan alamat fase tersebut secara langsung. Mengapa disebut fase dewa? Apakah ada makna khusus di dalamnya? Tampaknya dia melihat keraguan orang-orang. Wasit kemudian berkata, alasan mengapa dia disebut gambar dewa adalah karena hanya yang kuat dari keadaan dewa sejati yang dapat berkumpul bersama. Dengan kata lain, ini adalah cara serangan unik dari yang kuat dari keadaan dewa sejati. Begitu komentar ini keluar, semua orang terkejut, mata mereka terbuka lebar, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Benar, Tuan, hanya yang kuat yang bisa menyerang. Jika memang begitu, bagaimana Wu Chen bisa menyatu? Apakah dia benar-benar dewa? Tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Bagaimana dia bisa ikut serta dalam kompetisi Tianzuo jika dia benar-benar dewa yang kuat? Apa yang terjadi? Tidak hanya orang lain yang bingung, bahkan orang-orang kuat tingkat dewa di sini juga sangat bingung. Fase dewa, bahkan mereka tidak dapat bersatu, dan bagaimana Wu Chen bisa bersatu? Pada saat ini, mata mereka semua tertuju pada Wu Chen. Mereka tidak berkedip. Mereka tahu bahwa satu-satunya orang yang dapat menjelaskan sekarang adalah dia. Aku sudah lama tidak menggunakan jurus ini. Wu Chen melihat api yang menyala-nyala di luar dan bergumam pada dirinya sendiri, gambar dewa benar-benar eksklusif dari dewa yang sebenarnya, keterampilan unik yang dikembangkan dalam kehidupan sebelumnya. Itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sejak kelahirannya kembali, dia telah menggunakan jurus ini untuk pertama kalinya. Awalnya, dia takut menggunakan jurus ini. Pertama, jurus ini membutuhkan energi yang sangat besar. Sebelumnya, dia memiliki pencapaian yang tidak memadai dan tidak dapat menggunakannya sama sekali. Bahkan sekarang pun, jika dia ingin menggunakan jurus ini, itu jelas bukan hal mudah dan malah bisa menjadi bumerang. Hal kedua dan terpenting adalah takut ketahuan orang lain. Bagaimanapun, jurus gambar dewa adalah milik para dewa sejati yang kuat. Jika orang lain mengetahuinya, atau bahkan musuhnya mengetahuinya, itu bisa menjadi masalah besar. Namun, dia tidak takut sekarang, karena hanya tersisa lebih dari 1 bulan dari Piala Dunia Dansan. Setelah kompetisi Tianzuo ini, dia akan berangkat ke Danji. Pada saat itu, dia pasti akan terbongkar. Karena dia pasti akan terbongkar, lalu, apa yang dia takutkan? Tidak, itu tidak mungkin. Nanfeng Zuo menggelengkan kepalanya dengan keras.
Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Wu Chen hanyalah seorang biksu dari alam legendaris. Bagaimana dia bisa menggunakan jurus-jurus yang kuat di alam dewa sejati? Jurus semacam itu bahkan tidak bisa digunakan oleh para dewa setengah kuat. Wu Chen tersenyum acuh tak acuh, melenturkan jari-jarinya, dan kekuatan tak terlihat keluar dari ujung jarinya. Nan Fengzuo tidak bisa menahannya. Dia langsung terguncang dan terbang keluar dari arena. Sekarang, dia adalah dewa api, bahkan di hadapan dewa setengah dewa yang kuat, dia sama sekali tidak takut, apalagi seorang legenda dari puncak 9 surga yang kuat. Melihat Nan Fengzuo terbang keluar, semua orang membuka mata mereka dan merasakan banyak hal yang tidak terbayangkan. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan puncak Zhou Xiongtian yang legendaris ada di tangannya, itu sangat tak tertahankan. Menang, menang. Orang-orang di daratan Tianwu sangat gembira melihat ini. Mereka tidak dapat menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Pertempuran ini adalah pertempuran terakhir kompetisi Tianzuo dan juga pertempuran kejuaraan. Wu Chen menang, dan dia adalah juara yang layak. Dapat dikatakan bahwa kompetisi Tianzuo belum pernah diadakan di benua Tianwu. Kompetisi Tianzuo adalah kompetisi tingkat tertinggi di seluruh wilayah bintang Changzuo. Hampir semua juara akan diperoleh oleh dunia Yao Guang. Hanya kadang-kadang, akan ada pengecualian. Mereka akan diperoleh oleh dunia lain. Namun, juara kompetisi Tianzuo berada di peringkat teratas yang mirip dengan benua Zenling dunia, seperti Tianwu, hampir berada di urutan paling bawah daftar. Itu tidak diharapkan. Namun sekarang, Wu Chen telah membuat hal yang mustahil ini menjadi mungkin. Itu hampir merupakan keajaiban. Dapat dikatakan bahwa itu belum pernah terlihat sebelumnya, dan itu pasti akan terjadi di masa depan. Tidak diragukan lagi bahwa sekarang Wu Chen telah menjadi orang yang tak tertandingi. Bahkan orang yang setengah kuat tingkat dewa tidak memiliki prestise lebih darinya. Bahkan gambar dewa, metode serangan yang eksklusif untuk orang yang benar-benar kuat tingkat dewa, dapat digunakan. Pada waktunya, itu akan menjadi legenda, manusia tertinggi saat ini, dan bahkan orang kuat yang dapat membuktikan diri sebagai dewa dan mewariskan dunia. Juara, kita adalah juara. Di sisi halaman Beichen, semua orang bersorak dan terkejut. Wu Chen dapat memenangkan kejuaraan terakhir, yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka semua. Harus dikatakan bahwa Wu Chen benar-benar seorang pria yang pandai menciptakan keajaiban. Wu Chen, kamu berhasil. Xia Yulan menatap Wu Chen dengan takjub. Rasanya seperti mimpi. Aku tidak percaya. Ketika Wu Chen memasuki halaman Beichen mereka, dia hanyalah seorang anak laki-laki dalam seni bela diri yang sebenarnya. Hanya dalam beberapa tahun, anak laki-laki yang dulunya seperti itu telah tumbuh hingga ke tingkat saat ini dan memenangkan gelar terakhir dalam kompetisi tentara kompetisi Tianzuo, itu adalah keajaiban yang mutlak. Wah, cahaya tak berujung datang dari prasasti emas dan menutupi seluruh tubuh Wu Chen, membuat Wu Chen tampak seperti dewa, dengan keagungan yang tak tertandingi. Melihat ini, kepala juri dan semua juri mengangguk dan memuji Wu Chen. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Wu Chen menggunakan fase dewa, mereka tahu bahwa mereka dapat memahami fase dewa. Dengan kata lain, fase dewa adalah kata ganti orang yang kuat. Di seluruh langit dan bumi, tidak ada monster atau penyihir tingkat tertinggi yang dapat menjadi kuat di alam dewa yang sebenarnya. Mereka memiliki bakat manusia super dan bakat yang tak tertandingi. Sebelum mereka menjadi kuat di alam dewa yang sebenarnya, mereka telah mampu menunjukkan beberapa cara khusus yang unik bagi yang kuat di alam dewa yang sebenarnya, yang melampaui imajinasi semua orang. Monster tidak memiliki kata-kata, bahkan jika mereka adalah tubuh khusus. Kejeniusan kualitas juga harus ditekan oleh mereka. Tidak ada keraguan bahwa Wu Chen sekarang memiliki potensi seperti itu. Selama dia tidak jatuh di tengah jalan, prestasinya di masa depan pasti akan membuat orang takut setengah mati. Dalam sekejap cahaya dan bayangan, Wu Chen dikirim keluar dari prasasti emas. Ketika dia dikirim keluar, mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya dalam sekejap. Matanya tidak berkedip, hatinya penuh dengan gairah dan darah. Pada saat ini, Wu Chen adalah fokus mutlak. Mata semua orang tertuju padanya. Namun, pada saat ini, ada juga gelombang dari sisi lain, yang menarik perhatian semua orang ke masa lalu dalam sekejap. Wu Chen juga sama.
Dia melihat ke prasasti perak, karena dia tahu bahwa sisi prasasti perak seharusnya sudah berakhir sekarang. Juara terakhir juga harus ditentukan. Di bawah mata semua orang, sosok yang luar biasa muncul dari prasasti perak. Sosok itu juga cantik, mempesona dan bersinar. Itu dia. Begitu tubuh Wu Chen bergetar, dia melihat pria ini dan merasa sedikit tidak terbayangkan. Itu adik perempuanku. Dia juga juara. Di sisi lain halaman Bei Chen, Xia Yulan meraung dan berteriak kegirangan. Baru saja, Wu Chen telah mengalahkan Nan Fengzuo dan memenangkan juara terakhir dari alam legendaris. Sekarang, adik perempuan Sun Yan juga sama. Dia telah memenangkan juara alam Hualongjing. Ini adalah kegembiraan yang luar biasa bagi mereka. Hahaha, juara kelompok Hualongjing dimiliki oleh tanah Tianwu. Orang-orang di benua Tianwu tertawa terbahak-bahak. Ini seperti mimpi. Ini sangat luar biasa. Kompetisi Tianzuo adalah kompetisi tingkat tertinggi di seluruh wilayah bintang Changzuo. Sepanjang waktu, hampir semua juara adalah dunia Yao Guang. Tidak peduli kelompok Hualongjing atau kelompok lingkungan legendaris, mereka adalah sama. Sekarang, gelar dari dua juara jatuh ke benua Tianwu mereka sekali dan untuk selamanya. Aku tidak percaya. Orang lain juga sama. Aku tidak percaya apa yang mereka lihat. Benua Tianwu adalah dunia yang sangat sampah. Itu hampir berada di bagian bawah daftar. Bahkan orang jenius yang baik pun tidak dapat ditemukan. Namun sekarang, ada dua orang berturut-turut. Mereka masing-masing telah merebut juara Hualongjing Group dan Legendary Environment Group. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Tampaknya telah merasakan sesuatu. Sebelum tablet perak, Sun Yan juga mendongak, melihat ke sisi lain, melihat sepasang mata cerah menatapnya, dan sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dia juga akan memenangkan kejuaraan terakhir. Selamat, Wu Chen berkata dengan senyum dan berkat yang tulus. Sun Yan juga tersenyum, seperti 100 bunga yang mekar penuh, kamu juga. Melihat ini, semua orang langsung menjadi gila. Apakah mereka saling kenal? Mereka tidak hanya saling kenal, tetapi sejauh yang saya tahu, mereka masih berasal dari tempat yang sama. Tempat yang sama, saya tahu. Mereka semua dari tanah Tianwu. Tidak hanya itu, tetapi mereka berasal dari klan yang sama, tempat yang disebut halaman Bei Chen. Dari klan yang sama, apakah itu benar-benar palsu? Untuk apa aku berbohong padamu? Aku akan pergi ke klan yang sama dan menjadi juara bersama, yang belum pernah muncul dalam sejarah kompetisi Tianzuo. Ya, bahkan di dunia Yao Guang kita, itu tidak pernah muncul. Mengerikan. Tidak hanya itu, aku juga mendengar bahwa ada beberapa ambiguitas di antara mereka. Orang-orang menyelidiki informasi antara Wu Chen dan Sun Yan. Semakin mereka mengerti, semakin mereka terkejut. Setelah mendengarkan kata-kata orang-orang, Sun Yan menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berani pergi menemui Wu Chen. Meskipun mereka telah berteman satu sama lain, bagaimana mungkin dia memiliki ide yang bagus ketika dia diberitahu di depan umum? Itu Wu Chen. Dia tidak berpikir ada apa-apa. Dia tenang. Wasit muncul dan berkata kepada orang banyak, sekarang, semua kompetisi telah berakhir, dan peringkat di semua level telah keluar. Ini adalah hadiah untuk kalian. Kata-kata jatuh, satu persatu cincin penyimpanan muncul dari langit, untuk setiap kontestan terbang di masa lalu, sesuai dengan peraturan, selama melalui pemilihan pendahuluan, Anda bisa mendapatkan hadiah, tentu saja, semakin tinggi peringkat, semakin baik hadiahnya. Wu Chen mengambil cincin itu dan melihat ke dalam. Matanya tiba-tiba menjadi cerah. Ada 100 pil tingkat 7, 2 pil tingkat 8, 2 seni bela diri tingkat dewa, 5 harta karun spiritual tingkat surgawi, 10.000 batu dewa dan banyak hal baik lainnya. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa ramuan itu sangat penting bagi para biarawan. Seni bela diri itu sama. Mari kita tidak membicarakannya di sini. Mari kita bicarakan tentang batu. Batu roh adalah sejenis batu kristal yang mengandung roh unik, yang memiliki roh yang sangat besar. Namun, mustahil bagi orang biasa untuk menyerap roh itu kecuali mereka memiliki kekuatan setengah dewa. Selain itu, sensi adalah satuan uang, yang lebih tinggi dari ametis dan heijing. 1 sensi dapat ditukar dengan 1000 heijing. Tidak diragukan lagi bahwa semua ini adalah persiapan untuk promosi mereka ke alam setengah dewa,
karena selama orang-orang peringkat atas bersedia bekerja keras untuk menerobos alam setengah dewa, tidak ada masalah. Pada saat ini, suara wasit terdengar lagi. Menurut peraturan kompetisi Tianzuo, sang juara berhak memilih jenis darah hewan. Wu Chen dan Sun Yan, darah jenis apa yang kalian butuhkan? Dikatakan bahwa hati orang-orang melonjak dan darah mereka melonjak. Mereka datang ke kompetisi Tianzuo hanya untuk darah binatang buas. Darah binatang buas adalah hal yang baik. Itu dapat meningkatkan kualifikasi dan bakat mereka. Itu juga dapat digunakan untuk banyak tujuan lainnya. Alis Wu Chen berkerut, dan darah binatang buas adalah yang benar-benar dia butuhkan. Bolehkah saya bertanya, apa garis keturunan hewan? Wasit berkata, ada 3 jenis darah naga, 2 jenis darah phoenix, 1 jenis darah kunpang, 5 jenis darah rubah ekor 9. Wasit berkata lebih dari 100 jenis pembuluh darah dewa dan binatang dalam 20 kategori sekaligus. Setelah mendengarkan kata-katanya, hati semua orang berdebar dan kagum. Semua makhluk ini adalah dewa dan binatang, dengan kemampuan magis dan misterius. Mereka melahap pembuluh darah dewa dan binatang, tidak hanya untuk meningkatkan fisik dan bakat mereka, tetapi juga untuk memperoleh semua jenis kemampuan khusus dewa dan binatang. Wu Chen dan Sun Yan dalam kesulitan. Jenis darah apa yang harus mereka pilih? Dilihat dari kesulitan mereka, wasit juga tahu bahwa sulit bagi mereka untuk membuat pilihan. Dalam hal ini, ia akan memberikan beberapa rekomendasi. Wu Chen, keterampilan yang kamu latih adalah keterampilan kebangsaan naga. Aku sarankan kamu memilih darah kebangsaan naga. Alis Wu Chen berkerut. Itu benar. Dalam kasusnya, darah kebangsaan naga benar-benar bagus. Namun, dia punya pertimbangan lain. Itu adalah Huo Huang Jue miliknya. Sekarang dia telah mencapai level kultivasi kelima, dan dia bisa berlatih level ke-6. Hal terpenting dalam kultivasi Huo Huang Jue adalah darah Phoenix. Hal-hal lain relatif mudah dilakukan, hanya satu tidak mudah untuk menemukan darah Phoenix yang unik. Sekarang, tidak mudah baginya untuk menemukan darah Phoenix. Dia tidak ingin melewatkannya. Tidak, aku tidak ingin darah naga. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Oh, ini bukan hanya kejutan bagi wasit, tetapi juga bagi orang lain. Tanpa diduga, Wu Chen akan menyerahkan darah naga. Darah jenis apa yang kamu inginkan? Wu Chen berkata, darah Phoenix. Darah Phoenix. Baiklah. Wasit tidak banyak bicara, darah Phoenix adalah darah Phoenix. Phoenix adalah binatang suci yang sebanding dengan keluarga naga. Mereka setara. Sun Yan, darah jenis apa yang kamu butuhkan? Wasit menoleh ke Sun Yan lagi dan bertanya padanya. Sun Yan dan Liu Mei mengernyit dan berpikir keras. Pada saat ini, semua orang menatapnya. Dia adalah wanita yang luar biasa dan ajaib, dan ingin tahu darah jenis apa yang akan dipilihnya. Dengan suara pelan, dia berkata, permisi, apakah ada darah unicorn? Unicorn adalah sejenis binatang buas yang istimewa. Meskipun tidak memiliki kemampuan luar biasa seperti naga dan burung phoenix, ia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki banyak binatang buas lainnya, yaitu kemampuan untuk memulihkan vitalitas. Unicorn, dengan kemampuan pemulihan vitalitas magis, dengan darah jenis ini, bahkan luka yang paling serius sekalipun, dapat pulih dengan cepat, yang dikenal sebagai binatang buas kehidupan. Justru karena binatang buas jenis ini memiliki kemampuan seperti itu, ras lain menginginkannya. Namun, unicorn tidak cukup kuat untuk melawannya. Jadi, ia secara bertahap menghilang, atau bahkan berada di ambang kepunahan. Darah binatang buas jenis ini bahkan lebih langka dan hampir tidak dapat ditemukan. Kamu membutuhkan darah unicorn? Tanya wasit. Sun Yan mengangguk dan berkata, saya tidak tahu apakah ada darah seperti ini. Wasit berkata, ya, kami mendapatkan darah seperti ini 100 tahun yang lalu. Tidak ada yang menginginkannya sepanjang waktu, jadi kami menyimpannya sampai sekarang. Bagus, kata Sun Yan dengan gembira. Karena kalian semua telah memilih darah yang kalian butuhkan, biar saya yang melakukannya. Sudah berakhir. Siapa juaranya? Apakah Nanfeng Zuo? Bukan Nanfeng Zuo. Bukan Nanfeng Zuo. Siapa lagi? Apakah Ji Yuming? Kekuatannya tampaknya lebih rendah dari Nanfeng Zuo. Bukan Ji Yuming, itu orang yang bahkan tidak bisa memikirkannya. Siapa yang memenangkan kejuaraan terakhir? Wu Chen, apakah kamu kenal orang ini?
Wu Chen, siapa ini? Mengapa kamu belum pernah mendengarnya? Tidak masalah jika kamu belum pernah mendengarnya. Mulai sekarang, kamu harus mengenalnya. Mengapa? Karena dia adalah juara utama dari kelompok legendaris ini. Apa, dia adalah juara tahun ini? Bagaimana mungkin? Bahkan Nan Fengzuo bukanlah lawannya. Ya, Nan Fengzuo juga bukan lawannya. Dia mengalahkannya. Tidak, itu tidak mungkin. Nan Fengzuo adalah roh angin tertinggi. Ia memiliki kemampuan kultivasi yang tinggi. Ia sangat kuat. Ia tidak bisa keluar dari keadaan setengah dewa. Hampir tidak ada yang menjadi lawannya. Roh angin benar-benar kuat, yang tidak dapat dikatakan, tetapi jika bertemu dengan roh, ia hanya akan dikalahkan. Dewa, apa ini? Aspek ilahi, yang merupakan aspek dharma khusus, hanya dapat diaglomerasi oleh yang kuat di alam dewa sejati. Bahkan yang kuat di tingkat setengah dewa tidak dapat diaglomerasi. Apakah itu ada hubungannya dengan kompetisi Tianzuo? Ya, karena dalam pertempuran terakhir, Wu Chen mengumpulkan roh dan mengalahkan Nan Fengzuo dan memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran itu. Tunggu sebentar, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa gambar ilahi hanya dapat diaglomerasi oleh yang kuat di keadaan dewa sejati, dan bahkan yang kuat di keadaan setengah dewa? Lalu, bagaimana Wu Chen mengaglomerasi gambar ilahi? Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Singkatnya, dia hanya memadatkan semangatnya dan mengalahkan Nan Fengzuo. Aku tidak menyangka orang lain bisa mengalahkan Nan Fengzuo. Wu Chen memiliki kemampuan yang hebat. Bukan hanya karena dia memiliki kemampuan. Dikatakan bahwa bahkan wasit, Luo Lao, sangat menghargainya. Dia pikir dia mungkin akan membuktikan dirinya sebagai dewa. Petik 2. Tidak semudah itu untuk menjadi dewa. Sepanjang kompetisi Tianzuo sebelumnya, juara terakhir telah berhenti di alam semi-dewa. Tidak ada yang pernah bisa menjadi dewa dengan membuktikan jalannya. Petik 2. Kali ini tidak sama, karena Wu Chen telah memahami fase dewa, yang merupakan modal, karena fase dewa adalah hak eksklusif dari yang berkuasa di alam dewa yang sebenarnya. Ini benar-benar berbeda. Katakan padaku siapa Wu Chen. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan kekuatan yang kuat. Bahkan Nan Fengzuo bukanlah lawannya. Baiklah, aku akan memberitahumu sesuatu. Kamu harus mendengarkan dengan saksama. Mengenai kompetisi Tianzuo ini, berita itu tersebar hampir dalam sekejap, yang menyebabkan kegemparan besar di antara orang-orang. Semua orang membicarakannya di seluruh jalan, bar, dan penginapan, dan nama Wu Chen dan Sun Yan tersebar di seluruh dunia Yao Guang. Wu Chen tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Sekarang, kompetisi Tianzuo telah berakhir, dan mereka akan pergi dan melakukan urusan mereka sendiri. Keesokan harinya, Sun Yan meninggalkan dunia Yao Guang dan tidak tahu kemana dia pergi. Xia Yulan dan Hou Junji kembali ke benua Tianwu dan kembali ke halaman Beichen. Mereka ingin membawa kabar baik itu kembali dan membuat seluruh orang bahagia. Mudah bagi orang lain untuk mengatakan bahwa Mu Xiaoyou lebih sulit dihadapi, karena dia adalah tubuh Taiyin. Fisik seperti ini sangat mengerikan, dan dia memiliki kualifikasi manusia super. Jika dia ditemukan oleh orang lain, itu tidak akan menjadi berkah bagi mereka, tetapi bencana besar. Namun, Wu Chen juga tidak punya cara. Sekarang, Piala Dunia Dansen sudah dekat. Dia akan segera kembali ke Danji, di mana hidup dan mati tidak terbatas. Tidak mungkin baginya untuk membawa Mu Xiaoyou ke Danji, yang hanya akan menyakitinya. Oleh karena itu, setelah berdiskusi, diputuskan bahwa Mu Xiaoyou akan sementara mengikuti Xia Yulan dan kembali ke rumah sakit Beichen. Setelah Piala Dunia Dansen, jika Wu Chen masih hidup, pertimbangkan masalahnya. Oleh karena itu, Wu Chen adalah satu-satunya yang tersisa di dunia Yao Guang. Alasan mengapa dia tinggal terutama untuk Piala Dunia Dansen. Karena seluruh wilayah bintang Changzuo, hanya dunia Yao Guang yang memiliki kunci untuk Danji. Tidak ada tempat lain. Jika Anda ingin pergi ke Danji, Anda dapat pergi ke Danji hanya ketika Anda datang ke dunia Yao Guang. Selain itu, ada alasan lain. Dia ingin berkultivasi dan melihat apakah dia dapat menembus tingkat ke-6 Huoyu Jue dengan bantuan darah Phoenix. Dunia Yao Guang adalah dunia pusat dari seluruh wilayah bintang Changzuo. Semua jenis sumber daya relatif kaya. Relatif mudah untuk menemukan hal-hal lain yang dibutuhkan.
Setelah mengumpulkan semua barang yang dibutuhkannya, Wu Chen segera memasuki kondisi tertutup, menembus level ke-6 dari Huo Yujue. Selama periode penutupan Wu Chen, para alkemis dari seluruh dunia berkumpul di dunia Yao Guang. Tujuan mereka adalah untuk memenangkan Piala Dunia Dansan. Piala Dunia Alkimia, yang merupakan acara umum bagi semua alkemis di seluruh alam semesta, adalah acara super untuk semua alkemis. Semua alkemis, jika mereka bisa, ingin berpartisipasi dalam Piala Dunia Alkimia ini, tidak ada keraguan tentang itu. Tetapi sekali lagi, Piala Dunia Alkimia tidak dapat diadakan oleh semua orang. Ada begitu banyak alkemis di seluruh alam semesta. Jika mereka semua pergi ke pertemuan Master Alkimia, tidak apa-apa. Oleh karena itu, ada batasan, yang didasarkan pada standar alkemis tingkat 6. Siapapun yang telah mencapai tingkat alkemis tingkat 6 dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia Dansan, dan alkemis di bawah tingkat alkemis tingkat 6 tidak harus berpartisipasi dalam Piala Dunia Dansan. Aturan ini, bagi sebagian orang, mungkin sangat tidak adil, tetapi tidak mungkin. Di dunia ini, tidak mungkin bagi setiap orang untuk memiliki keadilan absolut. Keadilan dan keadilan absolut sama sekali tidak ada. Dan dalam harapan semua orang, hari ini akhirnya sesuai jadwal. Di pagi hari, alkemis yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah ke Persatuan Alkemis. Persatuan Alkemis telah lama menjadi lautan manusia. Banyak orang berkumpul di sini. Kebanyakan dari mereka adalah alkemis. Selain itu, beberapa orang yang bukan alkemis juga datang. Meskipun mereka bukan alkemis, mereka juga ingin melihat fitur-fitur dari para alkemis ini.